Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Sajian Terakhir. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan. Dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Kali ini percakapan antara Rian dengan Dina dilakukan di jam 22.54. Ini sepertinya ada di lokasinya di pedesaan ya guys ya, karena di situ kayak di bawah bukit gitu. Oke, dimulai dari Rian ngechat Dina. Din, lu masih bangun kan? Temenin gue chat. Sunyi banget di sini sejak anak-anak berangkat. Masih Yan, baru mau merem. Kenapa? Tumben lu ngajak chat duluan. Gak tahu, hawanya beda. Tadi sore pas gue balik, pintu kamar yang dikunci Amang Togar itu kebuka sendiri. Oh my god, berarti Amang Togar ini mungkin posisinya itu pemilik rumah ya. Dan dia kunci kamar, kemudian tiba-tiba pintunya kebuka sendiri kayak gitu ya guys ya. Gue rasa tadi gue tutup rapat. Lu salah lihat kali. Angin mungkin. Mana ada angin bisa muter kunci, Din? Iya betul juga sih. Nggak mungkin kayak angin tiba-tiba kebuka sendiri pintunya. Apalagi karena udah dikunci ya guys. Gue harus ganjel pakai lemari kecil biar nggak kebuka sendiri. Hahaha. Lu penakut juga ya. Tadi sore lu udah sisain makanan di piring buat Amang Togar kan? Sesuai pesannya. Belum. Gue males masak. Gue cuma makan roti, kata Rian. Oke, berarti ini Rian tidak menjalankan pesan dari Amang Togar untuk sisain makan di piring meja makan. Piring di meja makan gue biarin kosong. Lagian dia nggak pernah datang ambil kan? Oke, terus kalau nggak pernah datang, kenapa diminta untuk sisain ya? Oke, kita coba baca lagi. Yan, jangan main-main. Amang Togar bilang itu syarat biar penunggu rumah itu nggak ganggu. Bentar, Din, lu dengar suara nggak? Ya nggak mungkin dong Dina bisa dengar. Suara apa? Gue mana bisa dengar lewat chat EG. Suara piring di dapur. Loh, kan bukannya cuman ada Rian aja ya di rumah itu. Kayak ada yang lagi ngetuk-ngetuk piring pakai sendok. Oh my god, sendiri di rumah hampir tengah malam. Serem banget guys. Tikus kali. Gak mungkin. Ketukannya berirama. Ting, ting, ting. Kayak orang lagi manggil kucing. Din, gue serius. Suaranya makin kencang. Sumpah ini serem banget sumpah. Gue intip dari lubang pintu kamar gue. Jangan keluar Yan. Aduh, ini pun Rian kalau udah tahu takut. Serem dia sendiri. Pasti pakai diintip lagi ya. Stay di dalam, kata Dina. Gue lihat bayangan di bawah celah pintu dapur. Hitam, tinggi. Tapi kakinya nggak nempel lantai. Yan, dengerin gue. Coba lu telepon Pak Kades sekarang. Iya, bahaya soalnya itu kayak ada sosok hitam tinggi ya guys di dapurnya. Nggak bisa. Sinyal gue sisa 1 bar. Telepon gak masuk. Cuma WA yang bisa. Din. Dia berhenti di depan pintu kamar gue. Hah? Siapa? Oh, yang hitam tinggi itu ya? Gak tahu. Aduh, serem banget sih. Tapi dia ngetuk pintu pelan banget. Tok, tok, tok. Terus dia manggil nama gue. Suaranya
halus banget, kayak suara nyokap gue. Jangan dibuka, itu bukan nyokap lu. Nyokap lu di Jawa, Yan. Ya juga, masa tiba-tiba nyokapnya datang ke tempat dia terus manggil nama Rian kan? Kayak nggak mungkin. Apa sosok itu yang menyamar sebagai nyokapnya Rian? Oke, kita lanjut lagi. Tapi dia nangis, Din. Dia bilang, lapar Rian, piringnya kosong, gue gemeteran parah ini. Tuh lagi Rian disuruh Amang Toga untuk sisakan makanan, malah gak disisain. Ian, gue baru aja dapat kabar dari grup sebelah. Lu tahu gak kenapa rumah itu murah? Gak peduli soal harga. Sekarang dia lagi nyaka pintu kamar gue, keras banget. Rian, dengerin gue. Pak Kades bilang kamar yang dikunci itu isinya makam orang tua Amang Toga. Oh, pantesan pintunya selalu dikunci, karena di dalam kamar itu berisi makam dari orang tua Amang Toga. Tapi kenapa dia selalu nyuruh simpan makanannya, sisakan makanannya di piring? Mereka meninggal karena kelaparan pas zaman dulu. Syarat makanan itu bukan buat Amang Toga, tapi buat mereka. Oh ya, pantes dia marah karena nggak ada makanan. Dia masuk lewat plafon. Gue lihat rambut panjang menjuntai dari lubang ventilasi. Putih semua rambutnya. Bau bangkai, Din. Bau bangkai memenuhi kamar gue. Lari ke jendela, pecahin kacanya. Kata Dina. Nggak bisa. Jendelanya ketutup kabut hitam. Duh, ya udah, gimana ya? Udah lewat pintu keluarnya, nggak bisa kah? Gue bahkan gak bisa lihat keluar. Dia turun, badannya kurus kering. Oh my god, fotonya serem banget sumpah. Kulitnya cuma nempel di tulang. Aduh, ini kurus banget guys. Dia ngerangka di tembok kayak cicak. Matanya melotot ke arah gue. Yan, masih di sana? Gue udah di jalan sama Pak Kades dan warga. Kita bawa obor. Tahan 5 menit lagi. Din, aneh. Tiba-tiba dia hilang. Hah? Hilang gimana? Pas gue merem pasrah, suaranya hilang. Lampu kamar nyala. Berarti ini udah kembali seperti biasa ya guys. Hawanya jadi anget. Amang Toga datang. Oke, berarti Amang Toganya sudah datang. Berarti udah aman nih ya, karena suasana sudah membaik. Dia masuk lewat pintu depan. Oke. Dia bilang dia minta maaf telat kasih tahu kalau penunggunya emang suka bercanda. Amang Toga ada di sana sekarang. Iya, dia lagi di dapur. Oke, bagus sih kalau Amang Toga sudah datang ya guys. Dia masakin gue nasi goreng. Baunya enak banget. Gue lapar banget. Ternyata setelah ketakutan tadi, Yan, jangan makan itu. Loh, kenapa tiba-tiba Dina ngelarang Rian makan ya? Kenapa? Amang baik kok. Ya kenapa ya guys? Dia lagi senyum ke gue dari pintu dapur. Rian, dengerin gue. Pak Kades baru aja teriak di sebelah gue. Loh, teriak apa? Dia baru info kalau Amang Toga ditemukan tewas. Jadi Amang Toga udah tewas. Ditemukan tewas di kebun kemenyan 2 jam yang lalu. Terus itu siapa dong yang sama Rian? Badannya hancur kayak dikunyah binatang buas. Oh my god. Yang di dapur lo itu siapa, Rian?
Rian ngirim gambar guys. Nasi goreng berisikan mata. Waduh, serem banget sumpah. Amang bilang kalau piringnya kosong, tamu yang harus jadi isinya. Oh my god, makasih ya Rian, dagingmu manis.